Ya, selamat sore kawan-kawan Padepokan Asa dan juga Wonder Home People. Berjumpa lagi dengan saya Adityo dari Padepokan Asa. Sore hari ini kembali lagi bertemu di series podcast literasi yang untuk hari ini yang nomor 6 ya Mas Ihsan ya. Kita yang ke-6 gitu. Terus hari ini spesial. Kalau biasanya kemarin tuh narasumber itu nanti akan kita tanyain tentang TBM-nya ataupun institusinya dia gitu, tapi kali ini enggak. Jadi awal mula dari podcast ini adalah karena ada satu forum besar, yaitu forum TBM DIY ya Mas. Itu akan melakukan satu event besar yang namanya lali aku. Festival TBM nomor 1 gitu ya, besok Sabtu gitu. Nah, daripada berlama-lama mungkin langsung saja hari ini yang kami datangkan adalah ketuanya langsung, yaitu adalah Mas Indra. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Mas Adit. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Indra sama Mas dirimu ki Mas? Indra Suryanto. Jenengan ki adalah asli Jogja? Saya bukan, dari Trenggalek Mas. Oh dari Trenggalek malah. Yang asli Jogja? Enggak ada. Oh enggak ada. Pendatang semua. Oh gini Mas. Dulu tuh sempat ngomentari storyku apa ya? Jangan titip salam sama waktu aku di Belanda ketemu salah satu dosen FTI UII. Betul. Jangan berarti pernah kuliah di FTI UII? Ya, betul. Tahun berapa Mas? Saya masuk FTI UII itu tahun 99. Senior. Wis tua. 99. Oh gitu. Lulusnya tahun 2004. Ya. Wow, cuma 5 tahun cepat banget. Bekerjanya juga di bidang FTI, bidang teknik industri. Ya, awalnya begitu. Jadi biasa kalau anak-anak teknik itu kan frame-nya ayo kerja ini pabrik gitu. Ya. Jadi dari pabrik ke pabrik. Tapi kok lama-lama ono sesuatu yang nggak bisa ada sesuatu yang nggak bisa kompromikan kalau di pabrik itu kan. Gitu. Makanya terus kemudian di satu titik kita kemudian coba banting setir gitu. Dan sekarang menjadi owner dari Rumah Asa. Betul. Ini sebenarnya saya belum pernah ke Rumah Asa, tapi dulu ini nama tempatnya tak tandai banget. Soalnya 2015 waktu saya menginisiasi Padepokan Asa, sudah jadi namanya, sudah diresmikan. Setelah itu berjejaring sama teman-teman yang lain, lah kok ada nama yang sama gitu loh, sama-sama Asa, harapan gitu. Jadi wah tandai iki wonge sopo iki. Rumah Asa itu dari kapan Mas? Ya jadi Mas, kita mulainya itu tahun 2008 akhir. Tapi waktu itu karena kita nggak ngerti ya yang ada komunitas namanya Taman Baca. Waktu itu nama kita itu bukan Rumah Asa. Oh bukan Rumah Asa. Tetapi Rumah Dunia. Rumah Dunia. Padahal wis ana sing duwe. Iya, Mas Golagong iya rumah. Saya nggak kenal siapa beliau, mungkin dia ora ngerti apa gitu kan. Nah, satu saat sampai 2010 kami ketemu ikut lomba gitu kan, sampai nasional loh juara kok podo. Nah, akhirnya kita kasih ganti nama, ketemu Mas Golagong. Sebenarnya dia nggak masalah, mau nama sama itu nggak masalah. Cuman kan ini kepengurusan panjang gitu ya. Nanti satu saat yang bawah-bawah nggak ngerti sejarahnya malah. Akhirnya dipesen besok kamu ganti nama. Oke Mas, saya mau ganti nama tapi saya minta waktu ya. Akhirnya butuh waktu setahun Mas untuk dapat nama Rumah Asa. Rumah Asa gitu. Kenapa Rumah Asa Mas? Iya, jadi Asa tadi jenengan sudah menyampaikan Asa itu kan harapan dan kita juga bisa survive, bisa hidup, bisa tetap di jalannya itu kan karena ada harapan sebenarnya. Itu yang membuat lebih hidup sebenarnya. Nama ada doa ya Mas? Nama adalah doa. Dan Rumah Asa ini terletak di Karangkajen. Tepatnya mana Mas? Kalau dari itu Pasar Telo ya? Pasar Telo itu Karangkajen. Jadi kalau Karangkajen itu ketentuannya Pasar Telo. Pasar Telo itu ke utara sedikit. Nanti ada perempatan Pasar Telo ke utara. Nanti ada pertigaan, pojokan ada El Rahma ke barat. Kira-kira sekitar 200 meter. Nah itu kalau di sebelum Superindo. Masih terus ke utara. Jadi kan itu Pasar Telo, lampu merah, ke utara lagi ada pertigaan ke barat. Nah, di sana ke baratnya sekitar 200 meter. Nanti kalau di nggak tahu ya ini skenario Tuhan gitu ya. Jadi di
kita itu tepat di selatan Masjid Jami Karangkajen. Yang di sana ada makam Kiai besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, di situ? Iya. Oh, jadi kita nggak ngerti, ternyata di sini ada makam pahlawan besar gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Jadi tepatnya di situ. Dan Rumah Asa ini saya ingat banget terkenalnya itu dengan ekoprintnya. Ya. Itu ini asalnya gimana Mas kok? Kalau kita membicarakan TBM di Jogja gitu, kalau ngomongin ekoprint selalu melekatnya itu di Rumah Asa gitu. Awal mulanya gitu. Jadi awal mulanya kita waktu itu kan yang namanya taman baca ya teman-teman tahu nggak ada support, nggak ada ini segala macam. Akhirnya 2013 kita mulai mikir ini harus ada yang mensupport. Akhirnya kita coba membuka salah satu unit usaha begitu ya. Oh, unit usaha berarti. Unit usaha. Belum ada ekoprint waktu itu 2013, usaha jual beli pakaian apa segala macam. Ya karena di lingkungan Karangkajen itu kan lingkungan lebih banyak lingkungan pengusaha gitu ya. Jadi kita mengikut budaya sana gitu. Harus gitu ya. Harus gitu ya. Pada tonggone gitu ya. Pada tonggone 2013 sampai kemudian itu berjalan sampai di 2017. Nah, di 2017 itu kita sekaligus waktu itu di launching sebagai Kampung Sains Karangkajen. Termasuk itu. Nah, jadi Kampung Sains Karangkajen itu. Nah, kemudian di Kampung Sains Karangkajen itu kan sebenarnya awal mulanya untuk anak-anak sebenarnya. Jadi kayak taman pintar itu kan. Untuk kegiatan anak-anak belajar sains. Itu kegiatannya di kampung atau di tempatnya? Di kampungnya. Jadi Kampung Karangkajen. Di kampungnya. Jadi sekarang kita skupnya diperluas. Kalau dulu hanya di Taman Baca, Rumah Asa. Tapi sekarang kita karena sudah pakai nama Kampung Sains, maka benar-benar saya luaskan sampai Kampung Karangkajen. Ada 7 RW di sana. Sehingga basisnya tidak lagi hanya di tempat Taman Baca, tapi juga di teras-teras warga begitu. Nah, intinya untuk bagaimana mengajak warga untuk ikut bertanggung jawab dengan pendidikan yang ada gitu. Kenapa namanya Kampung Sains? Imajinasi saya kan kalau Kampung Sains berarti di dalamnya ada permainan seluncur roket gitu, terus ada mekanika, fisika, kimia gitu. Ya. Yang terjadi di sana seperti apa, Mas? Belum pernah ke sana soalnya ini. Oke, berarti harus main ke sana. Iya, harus ke sana. Jadi memang benar Mas. Jadi kita waktu itu awal mulanya itu ini juga diinisiasi oleh Dinas Pendidikan juga gitu ya di kota, bahwa kadang orang ketika sering ya ketika mendengar sains itu kan betoknya ngeri gitu ya, berat gitu. Nah, makanya kita ayo bagaimana kita membuat satu wahana yang itu untuk belajar sains tapi menyenangkan gitu. Kalaupun belajar ya di luar kelas, tidak di dalam kelas. Sehingga tempatnya jadi di teras-teras warga itu. Lebih ke praktik sederhana. Terus kemudian jangan diajarkan ketika sains itu harus di lab seperti itu enggak, tetapi lebih kepada terapan sehari-hari. Intinya seperti itu. Jadi, bahkan ketika awal-awal ini kita fokusnya ke anak-anak nih kan, ada roket air, simple sains apa segala macam. Nah, kemudian suatu saat kita mainan roket itu di depan masjid. Nah, ada bapak-bapak setelah selesai sholat bilang, "Mas, Mbok, yang diajak ini bukan anak-anak toh, ya bapak ibunya juga diajak." Warga juga gitu ya. Lah aku ya bingung. Masa bapak-bapak tak ajak mainan roket air kan gitu. Nah, dari sana kemudian kita berpikir apa ya yang untuk ibu-ibu ini atau bapak. Nah, di kampung kita itu satu kan Kampung Batik terkenal nih, Mas. Tahu Batik. Kampung Batik. Memang pusatnya juragan batik di sana. Kemudian yang kedua di sana banyak yang kuliner. Jadi jajan-jajanan itu. Akhirnya kita coba ayo kita bikin satu pojok namanya kegiatan kelas masak gitu. Kelas masak. Ya, jadi kelas masak bersama, sharing masak sebenarnya. Cuman ben ketok keren kita kasih kitchen science. Ben ketok keren we. Dijuduli kitchen science gitu. Terus kadang ditanya, "Loh, terus saya ini di mana?" Loh, Bu, kalau jenengan masak seperti ini, bahan-bahan seperti ini kan tidak boleh terlalu panas, nanti proteinnya hilang gini-gini. Nah, itu science-nya kita sisipkan di situ. Jadi mereka tidak sadar sebenarnya sudah praktek gitu kan. Nah, itu yang pertama dan alhamdulillah dari 2017 itu yang ini sudah jadi UKM sendiri, Mas. Alhamdulillah. Dia sudah jadi UKM sendiri, sudah bisa dipeseni catering, bisa dipeseni ini. Sampai segitunya ya, Mas. Jadi kalau misalnya kita pada tamu itu udah nggak usah kemana-mana, udah pesen aja ke ibu-ibu ini. Kitchen science-nya tadi gitu. Nah, yang kedua, karena akar kita itu adalah akar kampung itu adalah seni olah kain gitu ya. Nah, 2017 itu juga kita berpikir kita harus ada salto seni olah kain juga, tetapi
kalau kami pakai batik, kami belum punya fasilitas untuk mengolah limbah. Kan mesti harus pada posisi kita di tengah kota itu ya. Iya. Iso diprotes wong akeh kan gitu. Nah, akhirnya kita cari opo yo sing kira-kira tinggi juga ya, Mas. Spirit ya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab. Terus kemudian apa ya, kita nyari sesuatu yang kira-kira itu seni olah kain juga, tapi tidak atau ramah lingkungan gitu. Nah 2017 itu ada temen yang posting satu karya gitu di Facebook waktu itu. Kok apik ya? Terus kita tanya ini apa? Oh ini ekoprint. Asalnya memang yang mempopulerkan pertama itu malah dari luar negeri sebenarnya. Iya. Karena memang isu ramah lingkungan tadi, betul. Terus kita tanya macam-macam. Wah, kayak ini cocok ini. Nah, itu kan masih baru. Masuk Indonesia itu kalau nggak salah mungkin 2015-an ya ekoprint. Nah, kami di 2017 itu masih sangat jarang. Buku Rauno, referensi susah. Akhirnya kita boleh nggak kita belajar? Akhirnya kita belajar sama beliau ini. Kita belajar. Dari luar berarti? Masih dari Jogja juga. Belajar, beliau mengajarkan kita, waktu itu kita bentuk kelompok. Karena memang semangat awalnya kan memang ini berkelompok ya. Jadi untuk pemberdayaan juga sebenarnya. Jadi, nah dari 2017 itu kita belajar terus punya satu produk gitu kan. Nah, ketika ekoprint itu kami coba ikut masuk ke Dekranas waktu itu, itu masih ini barang ini seni opo seni opo gitu kan. Batik tapi kok batik dan itu memang tidak bisa masuk batik gitu kan. Enggak bisa masuk batik. Enggak bisa masuk batik karena dia tidak pakai canting dan tidak pakai malam panas. Kuncinya kan di sana. Itu. Jadi poinnya di situ. Nah, saat ketika kita sudah masuk ke komunitas-komunitas UKM 2017 juga di bulan Oktober kita itu dapat giliran ceritanya. Waktu itu kan kalau pameran kan giliran ya. Dapat giliran pameran di JEC waktu itu. JEC sakmono gedene kayak 3 plong itu ya. Itu sing gawe ekoprint cuma 2. Itu pun yang satu ini campuran. Yang pure ekoprint cuma kita tok. Wah, kok anu ya? Kita yo bingung iki piye lek kenal kayak gitu kan. Ngejak wong cerita kan ra sing ngerti gitu kan. Masih baru banget. Masih baru banget. Oke lah, walhasil sukses, tidak ada yang laku gitu kan. Itu Oktober ya. November itu ada pameran lagi. Cuman karena kita sudah ikut kemarin kan sebenarnya nggak boleh. Ya sudah, kita gantian. Tapi nggak tahu tiba-tiba 2 atau 3 minggu sebelum berangkat ke Bandung waktu itu, bulan November, itu ada yang mundur, Mas. Nah, ketika ada yang mundur ini dinas kan bingung golek mendadak itu kan masalahnya. Berasiap. Kan teleponnya muter nih, nggak siap ya. Balik akhirnya ke saya. Piye, Anirang? Saya kan waktu itu belum punya stok banyak, cuman paling berapa ya. Wah, wes nekat wae, bismillah. Kapan meneh ono ini kesempatan itu kan. Akhirnya dengan nekat, itu satu kelompok itu kan ibu-ibu semua tuh, cowoknya kan saya. Akhirnya saya yang berangkat ke Bandung ya rombongan. Di luar dugaan, pameran itu 4 hari. Hari ketiga itu barang kita sudah habis. Wah, laris ya, Mas. Kaget dan seneng kan gitu. Dan satu hal yang membuat saya tercengang juga, Bandung itu kan pusat fashion ya. Nah, pas saya ngomong ini ekoprint, bingung, apa itu? Loh, berarti orang udah ngerti ya gitu. Wah, ini tantangan besar ini kan. Akhirnya setelah ini payu rada oke ini saya kontak ibu-ibu kelompok. Gimana Bu? Ini mereka juga kaget, nggak ngerti kalau bisa laku gitu kan. Akhirnya kita bawa, sebagian kita bagi untuk ya ini berarti gajinya lah gitu kan, gajinya. Terus sebagian kita belikan bahan, kita terus trial terus sampai menjelang pandemi itu booming pertama ekoprint itu 2019. Wah, jadi di mana-mana ekoprint itu semuanya waktu itu ya. Begitu masuk pandemi tiarap semua. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ya sempat shock juga. Mandek, ceger nggak boleh apa-apa kan. Terus akhirnya kita ya wis, selama masa pandemi itu nek ibaratnya beruang itu kita pakai hibernasi. Hibernasi. Jadi tapi sampai endingnya bisa bangkit lagi. Akhirnya alhamdulillah kok kan. Sekarang booming lagi sekarang. Booming lagi. Ya, ini booming kedua nih sekarang nih. Tuh. Kayaknya menarik banget ya Mas kalau ngomongin rumah asa gitu. Kita paling enak aku kesana langsung. Oh iya, kita harus ngobrol di sana. Iya, besok atau minggu depan tak kesana aja lah biar lihat langsung, karena kita kayaknya juga kalau bawa keluarga asik juga ya Mas. Asik. Karena bisa macam-macam gitu ya, ada sains, ada ekoprintnya. Oke, kita kesampingkan dulu rumah asa yang sangat menarik ini. Jadi mungkin
next time bisa dilanjut atau saya yang kesana langsung aja gitu. Tapi kembali lagi sekarang seperti yang saya ungkapkan awal tadi, Mas Indra ini selain founder dari Rumah Asa, sekarang juga dapat anugerah sebagai ketua Forum Taman Bacaan Provinsi DIY yang kebetulan ini tahun terakhir. Iya Mas. Nah itu sebenarnya kalau Forum Taman Bacaan DIY itu seperti apa Mas? Itu tuh mulai dari kapan? Terus anggotanya itu apakah anggotanya itu adalah Forum TBM Kabupaten yang menginduk ke Forum TBM Provinsi, atau di bawah Forum TBM Provinsi itu udah semua TBM yang ada di Provinsi di Jogja gitu. Baik. Kalau ditanya mulai kapan saya menjadi ketua, itu generasi kalau secara orang ketiga, tapi secara kepengurusan keempat. Yang sebelum pertama itu adalah Pak Musin. Pak Musin yang pertama. Itu 2 periode. Pak Musin 2 periode? Ya, Pak Musin itu 2 periode. Kemudian ganti Mbak Heni. Bu Heni. Mbak Heni 1 periode. Cuma 1, Bu Heni? Bu Heni 1. Kemudian langsung naik ke PP. Ditarik ke PP. Tak kira mah yang 2 kali Bu Heni. Enggak, yang 2 kali Pak Musin. Musin Kalida ya. Dan saya di periode keempat ini. Dan untuk forum itu, Forum TBM ini memang ada dari pusat. Jadi ada yang di pusat, di PP, kemudian di provinsi ada PW. Kemudian di kabupaten kota itu ada juga namanya Forum Daerah. Dan ini semacam hierarki gitu ya, hierarki di bawah. Dan masing-masing ini kalau yang membawai langsung taman baca itu mesti teman-teman PD sebenarnya. Kabupaten. Betul. Ibaratnya kalau di kampung itu kan ada RT RW, sing duwe rakyat kan RT nih gitu. Betul. Itu. Nah, jadi di kita ada 4 PD kabupaten dan 1 PD kota. Kemudian masing-masing ini juga nanti jaraknya nggak jauh nih. Pergantian juga nggak jauh jaraknya. Gitu. Dan itu memang yang namanya forum itu ya sebenarnya dia lebih kepada fungsi koordinasi. Betul. Kemudian advokasi gitu ya. Advokasi ini dalam arti misalkan nih ada kawan-kawan yang ingin mendirikan TBM terus agak kesulitan, entah pendiriannya atau entah bukunya atau entah cara kerjanya, nanti kita sama-sama bantu gitu. Nah, berarti kalau Forum TBM DIY ini itu mewadahi anggota-anggota, itu terdata atau ini cuma sekedar wadah aja Mas? Di pengurus provinsi apakah ada melisnya gitu atau seperti apa? Jadi kalau di sebelumnya pengurusan sebelumnya itu memang pendataan secara masih belum rigid banget ya pendataan itu. Nah, tetapi kemudian yang di PP dari yang di pusat ketika sekjennya Bu Heni ini di kepengurusan ini memang sangat concern untuk itu tentang keanggotaan, sehingga database saat ini sedang digalakkan untuk pendataan itu, sehingga semua taman baca yang ada di Indonesia itu sudah database di pusat. Langsung ke pusat. Ya, langsung ke pusat. Karena nanti dari pusat kan mesti termasuk advokasi dan macam-macam, itu data sangat penting gitu ya. Nah, itu. Tapi nanti secara verifikasi itu tetap di teman-teman di wilayah atau daerah. Jadi misalkan yang namanya yang salah satu yang disebutkan sebagai anggota forum itu adalah yang mendaftar. Ya, jadi kalau misalkan ada TBM tidak mendaftar ya nggak apa-apa, berarti dia tidak masuk. Jadi tidak mesti kemudian nama TBM mesti ikut enggak, tapi dia menyengaja untuk mendaftar. Jadi ada batasannya itu. Yes, dan nanti dapat kartu anggota apa segala macam. Ada kartu anggotanya juga. Ada kartu anggotanya juga. Kalau untuk kegiatannya Mas, ini itu hanya sebatas tadi mengkoordinasi advokasi, atau sebenarnya ada acara tersendiri yang diproduksi oleh forum provinsi gitu. Karena non sewu ini, tapi mungkin beberapa tahun terakhir kok kayaknya anyep gitu loh Mas. Nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau ada fungsi koordinasi, fungsi advokasi, tapi itu kan nggak terlihat. Tapi yang event kegiatan yang itu by atas nama Forum TBM DIY itu kayaknya belum gitu.
atau seperti apa Mas sebenarnya Mas? Iya. Jadi memang untuk yang kegiatan memang baru akan kita coba ini yang besok itu. Sebelumnya kita lebih ke advokasi tadi. Jadi contoh misal di awal-awal kepengurusan kita itu ada beberapa stakeholder di provinsi yang dia belum begitu dekat dengan taman baca. Kemudian melalui forum dia kemudian kita dekatkan, dijembatani dan jadi acara, walaupun acara itu istilahnya acaranya badan itu entah balai bahasa entah perpustakaan, tetapi yang nyambung yang nyomblangi gitu ya. Yang perantara itu teman-teman di forum wilayah. Sehingga kawan-kawan yang di balai bahasa, kemudian di di Dinas Perpustakaan Provinsi itu menjadi lebih dekat dengan kawan-kawan ini. Dan fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu kemudian kawan-kawan ini bisa ikut gitu. Karena biasanya kan ya nek orang kenal ya untuk fasilitas biasanya kan gitu. Nah, betul. Alhamdulillah kemarin sudah sempat bikin satu majalah itu teman-teman yang dikoordinasi oleh Balai Bahasa gitu. Ya yang kerja atau yang aktif ya kawan-kawan di TBM juga. Di sana fungsi koordinasinya di sana memang, sehingga nanti memang tidak secara langsung forum TBM sendiri PW sendiri, tetapi memang ada perantara yang advokasi itulah gitu. Oke. Nah, berarti yang dulu buku itu juga produksi dari FTBM DIY. Yang ada buku yang ada itu yang buku yang covernya andong atau kusir itu. Itu juga ya. Itu ada. Jadi kalau buku itu ada yang dari Forum Sleman ada sendiri, DIY juga ada sendiri. Gitu. Jadi masing-masing coba dalam tanda petik berlomba-lomba untuk itu kebaikan malah nyenengke produksi buku gitu ya. Itu. Oke. Kalau ini Mas, perkembangan TBM di Jogja sendiri seperti apa? Ketika tadi sebelum ini kita sempat ngobrol ya, bahwasanya ini tahun terakhir Mas Indra. Berarti Mas Indra dari tahun 2021 dan itu 21 ke 25 adalah itu melewati masa-masa pandemi. Betul. Nah, itu teman-teman TBM Jogja itu apakah tergoncangnya itu seperti apa? Apakah jenjangnya juga sama aja? Mereka sampai sekarang masih bisa sustain gitu atau banyak yang mati suri gitu? Betul. Atau sebenarnya ada dinamika apa? Untuk teman-teman di TBM ya? Ya, untuk dinamikanya sangat banyak sebenarnya. Jadi ketika dalam masa rentang sekitar 4 tahun ini banyak kejadian, kemudian terutama perubahan pola gerak gitu ya. Kalau masalah sustain memang kalau kita perhatikan yang benar-benar sustain itu adalah yang dia berasal dari bawah. Berasal dari bawah? Iya. Kan ada beberapa TBM itu yang memang disupport dari atas, misalkan ada yang donatur atau segala macam. Tapi yang kita lihat masih sustain itu adalah yang benar-benar dia murni dari penggeraknya sendiri dari bawah. Nah itu yang sampai sekarang masih sustain. Walaupun kadang ya mati suri biasa lah itu dalam pergerakan. Nah kemudian kawan-kawan ketika mensiasati lah bahasanya, mensiasati pandemi itu kan sempat shock mesti kan, 2021 itu shock. Biasanya tiap sore bisa kumpul, tiap minggu bisa kumpul segala macam, tiba-tiba shoot nggak boleh gitu. Nah nek saya melihat justru kegiatan teman-teman ini lebih kreatif. Oh gitu. Jadi dipaksa untuk kreatif gitu jenenge kepepet gitu. Kepepet. Kepepet jalan sendiri ya. Betul. Macam-macam. Ada yang kemudian kawan-kawan beralih menjadi lebih banyak ke digital, ada. Kemudian ada yang gencarkan medsosnya. Karena iso ngopo-ngopo di medsos gitu kan. Medsosnya main. Ada yang kemudian berkembang kegiatan itu yang semula indoor, artinya di dalam lingkup TBM, akhirnya karena tidak boleh kumpul di dalam, kumpulnya di luar gitu. Betul. Kalau di Sleman ada Pustanganing Ratan, Bantul ada Mobura, di kota itu ada gelaran buku. Itu kan sebenarnya salah satu faktornya itu ya kepepet untuk ngumpul ning jero gitu. Akhirnya ngumpulnya di luar gitu. Di luar dan justru itu malah menarik perhatian orang. Terus kemudian ada yang dari kepepet itu sistem peminjamannya berkembang, Mas. Oh gitu. Ya. Peminjaman bukunya. Buku ya. Iya betul. Jadi biasanya kan ketika waktu sebelum pandemi itu kan anak-anak datang,
minjem sendiri satu orang kan personal sekali yang pinjam anak-anak. Orang tua kadang nggak ngerti. Sehingga jangan heran moro-moro bukunya hilang gitu kan, karena anak-anak kan boleh-boleh suwe gitu kan. Nah, ketika pandemi itu akhirnya semuanya kan kembali ke rumah, basis rumah gitu ya, basis keluarga. Nah, ada di TBM itu punya sistem peminjamannya dibalik sekarang. Kalau dulu yang minjam anak-anak, maka sekarang peminjaman adalah berbasis keluarga. Berbasis keluarga. Betul. Oh, seru-seru. Kalau dulu kan tiap hari bisa pinjam, selesai baca, balik lagi. Kalau sekarang karena dibatasi, maka diakumulasi sebulan. Sehingga basisnya bisa minjam per keluarga dan per keluarga itu bisa minjam sampai ya terserah jumlahnya berapa itu keluarga. Pernah waktu itu ada yang minjam 1 bulan itu langsung 25 buku. Gitu. 25 buku langsung karena dia sebulan nggak balikin kan, nggak balikin terus. Dan untuk mengisi waktu pandemi juga pandemi. Nah dari sana justru efek positifnya begini, buku itu jadi terkontrol. Nah karena orang tua ikut tanggung jawab kan. Iya, nggak cuma anak. Betul, karena orang tuanya juga ikut minjam maka dia juga izin toh nara moco gitu. Iya. Masa anaknya yang moco, iki ora. Kemudian bukunya juga lebih tertata, bagus, lebih ini. Kemudian ternyata jumlah peminjaman lebih banyak karena misalkan ada satu keluarga itu di tempat kami itu anaknya 5. Nah ketika kita kasih pinjam buku 25 itu dia bilang, ayo kurangin mbak, masa yang semene lanjut biro yo apa nak 30 bos 30 ya monggo sih nah itu. Tapi karena basisnya keluarga sehingga itu justru lebih temoto gitu. Itu salah satu positifnya begitu. Berarti memang meskipun pandemi tapi dinamikanya nggak selalu negatif ya. Betul, Mas. Ada positifnya juga. Oke. Dan ini salah satu gebrakan di akhir masa jabatan Mas Indra. Yes. Tahun ini akan memproduksi besok Sabtu ya Mas? Sabtu insya Allah. Berarti kalau ini diambil sekarang hari Rabu. Berarti 3 hari lagi. Jadi semoga Mas Ihsan bisa menguploadnya hari Kamis atau Jumat ya. Jadi bisa dipakai buat promosi. Ya. Itu satu yang konon saya dengar dari teman-teman dari sosmed, dari WA itu akan sangat mega event gitu. Judulnya Festival TBM Jogja. Yang kalau versinya Mas Indra tadi yang part pertama. Nah, ini asal usulnya dari mana Mas? Dari yang tadi non sewu, saya dengarnya itu senyap gitu, jarang ada FTBM provinsi itu produksi, tapi ternyata ujuk-ujuk sekarang gawe acara yang konon besar gitu. Nah ini asal usulnya dari mana gitu? Siap. Jadi ini asal usulnya tidak kemudian datang ujuk-ujuk sebenarnya. Jadi ada benang merahnya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan kawan-kawan di forum itu adalah menjembatani atau advokasi gitu, mendekatkan dengan beberapa stakeholder yang ada. Nah, mulai 2021 itu kan sudah mulai berkenalan dengan Balai Bahasa sampai mau bikin buku. Nah, terus kemudian dengan perpus provinsi juga begitu, gitu kan. Sampai dari sana dibentuklah komunitas-komunitas literasi sendiri gitu. Nah, sehingga mau nggak mau ini udah masuk radar nih. Masuk radar dari perpus DIY bahkan perpus nasional gitu kan, perpus apa nasional sama teman-teman di Balai Bahasa. Nah, pertengahan 2023 itu sudah ada info-info waktu itu bahwa besok 2024 akan ada bantuan buku dari Perpusnas. Dan kemudian ada bantuan kegiatan untuk dari Balai Bahasa. Nah, tentu ini akan diseleksi kan gitu. Nah, itu mereka udah dari Balai Bahasa dan ini sudah dari awal sudah speak dulu dengan kawan-kawan di forum DIY. Ya kita sampaikan bahwa ini nanti akan kami teruskan ke bawah segala macam. Kalau mungkin teman-teman butuh sesuatu ya kita backup juga gitu. Nah, alhamdulillah akhir 2024 kemarin itu terrealisasi. 2 program itu terrealisasi, yang satu bantuan 1.000 buku plus raknya. Ya, beberapa teman-teman dapat ya. Dan DIY dapat banyak sekali waktu itu. Betul. Kemudian yang dari Balai Bahasa itu ada bantuan kegiatan atau bantuan pemerintah untuk kegiatan. Kurang lebih kalau nggak salah per titik itu 50 juta kalau nggak salah. Kegiatannya namanya?
Kegiatannya lebih ke balai bahasa sih, jadi lebih ke literasi juga, tapi tidak hanya TBM waktu itu. Nah, karena komunikasi balai bahasa dengan teman-teman di PW cukup intens juga, alhamdulillah kemarin dari penerima itu di Jogja ada 21 kalau nggak salah. Termasuk Wonder Room Library juga ya, Marisan ya? Yang besok kayaknya ikut nih, harus ikut sharing praktek baik. Sukses di sini. Ya itu. Nah, jadi dari 21 komunitas atau 21 lembaga yang menerima itu 17-nya TBM, Mas. Yang lainnya ada sastra macam-macam ya, gitu. Ini kan sesuatu yang ya bagi kami pribadi itu sesuatu yang membanggakan gitu. Artinya soko selikur pitulas tah TBM kabeh itu kan ya alhamdulillah. Artinya pergerakan teman-teman dilirik begitu ya, dilihat pergerakannya. Nah, kemudian dari sana waktu itu kita pengen ini sebenarnya pengen dari penerima-penerima itu, terutama yang anggota forum, ayo dari sekian kegiatan kan mereka kegiatannya masing-masing nih, sesuai Mbok nek iso disepilkan satu waktu untuk kita berkegiatan bareng. Mulanya di sana. Gitu. Udah dari awal sebelum dipanggil menerima album itu udah kita sounding itu. Nanti nanti nggak proposal di piye kegiatannya nek dadi siji gitu kan, ada salah satu gitu. Itu. Ternyata nggak bisa, Mas. Gitu. Karena memang laporannya sangat rigid, kemudian atau mungkin karena ini baru pertama kali teman-teman menerima sehingga dipandang itu pengawasannya ketat sekali gitu. Karena ada kabar-kabar yang sebelumnya itu teman-teman TBM belum pernah dapat, yang sebelumnya itu pernah ya mungkin kurang apalah gitu sehingga hari ini diperketat sekali. Sehingga kawan-kawan sangat terbatas untuk saya kira kita rombongan nek koyo ngene ya rada repot ini. Mana teman-teman SPJ-nya juga rada susah sampai berapa kali revisi macam-macam. Ya wis kita rombongan sama beberapa teman, kita ngadakan aja. Tapi di lain waktu nek wis rampung kabeh. Gitu. Kalau ini sudah pasca acara semua, sampai LPG-mu selesai, sudah clear, baru nanti kita. Karena kita lihat kanca-kanca LPG, pulang-pulang dari Jakarta malah udah stres kabeh. Termasuk Mas Ipa tuh ya, Mas. Yang dari Jakarta itu ya. Iki pulang saka Jakarta malah doloro iki apa lagi. Nah, itu cerita macam wah kok gini Mas isu kayak gini diganti nanti belum pendampingnya beda meneh kan. Akhirnya ya wis kita tahan dulu, kita keep dulu, nanti nek wis rampung semua. Alhamdulillah kemarin awal Desember pertengahan kan selesai semua. Terus mulai Desember itu kita coba ayo kita wujudkan yang kemarin kan kita itu. Jelalah ya diingatkan oleh teman di pengurus di forum. Ya Dewis lho merampungan lho. Oh ya wis lah ben iso ibaratnya nggih husnul khotimah lah ini pakai seperti ini. Buat closing juga gitu. Closing gitu dan makanya untuk agar ini tidak berhenti kita kasih hashtag 1 supaya harapan kita nanti ini terus untuk keperluan berikutnya. Betul. Dan yang dipilih adalah acara Festival TBM Jogja. Judulnya kita kasih judul. Tanggal berapa berarti, Mas? Tanggal 18 hari Sabtu. Lokasinya di Jembatan Edukasi Silo. Jembatan Edukasi Silo itu berarti di TBM-nya. TBM-nya pas di pinggir sungai, jembatan di bawah jengan Silo nggih. Di ujungnya itu ya. Jadi ujungnya jembatan terus turun ke bawah itu. TBM Jembatan Silo. Edukasi Jembatan Silo. Setengah hari atau 1 hari full itu Mas kegiatannya? Kita coba set maksimal jam 3. Maksimal jam 3. Dari pagi berarti. Dari pagi. Open for public atau hanya untuk anggota TBM? Untuk sementara ini kita karena ini baru pertama, kita masih meraba bagi kira-kira piye ya enaknya gitu kan. Jadi kita masih memang fokus untuk teman-teman di TBM dulu. Makanya judulnya Festival TBM. Nanti kalau festival literasi kabeh mlebu kita bingung gitu kan. Kita bukan berarti kita enggak mau karena keterbatasan kita gitu. Keterbatasan kita sehingga ayo bismillah yang penting mlaku sik. Kita internal dulu, perkara nanti yang kedua ketiga mau diperluas, silahkan enggak masalah. Jadi ini pesertanya masih internal gitu. Internal Taman Baca Janji. Kalau seandainya ada orang yang pengen ikut gitu Mas, karena tertarik dengan dunia TBM di Jogja itu masih mau diterima apa enggak? Kalau datang ya masuk kita tolak gitu. Ya gitu ya. Ini ngajak banter-banter ya. Siapa tahu nanti yang lihat ada yang pengen gitu. Siapa tahu yang mau datang itu adalah person-person atau kelompok
yang pengen inspirasi tentang bikin TBM gitu kan, siapa tahu bisa datang gitu ya. Berarti hari Sabtu kita mulai jam 8 mulai pagi, insyaallah. Acaranya konon kalau saya melihat di flyernya di Instagram sama yang sudah muter di grup WA itu ada 3. Ya. Itu aduh kepean gue mau. Nah, kita harus buka kepean. Iya, yang Seneni sing gawe flyer. Nah, yang pertama itu adalah aku hilang. Ada temu gelar karya TBM. Gelar karya TBM itu apa, Mas? Jadi gelar karya ini pentas seni atau seperti apa? Jadi lebih kepada dokumentasi dan hal-hal yang bisa dipamerkan. Ini hasil literasi gitu. Baik yang itu digital maupun yang cetak apa segala macam atau kegiatan yang bisa dipublish, sehingga sebenarnya event ini kita gunakan sing paling penting ya. Sebenarnya penting dari event ini adalah saling menyemangati itu sebenarnya. Oh gitu. Bahwa kawan-kawan selama ini ketika berjalan mungkin aduh aku kok dewean. Kalian nggak sendiri, kalian koncone oke gitu. Intinya di sana sebenarnya. Saling mensupport gitu. Betul. Ya? Makanya dengan kita pamer karya itu bukan untuk riak sebenarnya, tapi untuk menyemangati. Bisa kayak gini ya. Aku yo pengen kayak gitu sebenarnya. Berarti nanti semua TBM boleh pamer karya di situ? Ya. Atau hanya dibatasi saja? Nah, jadi kemarin kita minta untuk masing-masing dikoordinasi masing-masing kabupaten kota. Jadi nanti kita siapkan semacam ya lapak kecil lah gitu untuk berarti per wilayah nanti satu blok gitu ya. Untuk itu, dan supaya nanti kawan-kawan bisa saling sharing ya. Oh, siapa tahu ini bisa saling menginspirasi gitu. Gelar karya TBM. Terus yang kedua ada diskusi praktik baik. Betul. Itu berarti sharing dari teman-teman yang dapat Banpem kemarin itu. Sama yang dapat buku 1000 buku itu, 1000 buku sama rak-raknya itu. Tujuannya Mas, diskusi praktik baik. Tujuannya satu, jelas menyemangati, jelas ya yang tadi ya. Kemudian yang kedua, ini sebagai ajang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini mempertanggungjawabkan ini untuk bantuan dadi apa gitu. Harus ditanggungjawabkan ke publik kan begitu. Iya, itu. Betul. Kemudian kita kan di sana juga mengundang dari Balai Bahasa dan juga dari Dinas Perpustakaan Provinsi. Nah, dari dua elemen ini, dua dinas ini kan kita ingin menunjukkan bahwa ketika Balai Bahasa, ketika Dinas Perpustakaan atau Perpusnas melewati Dinas Perpustakaan daerah provinsi itu memberikan bantuan kepada kawan-kawan TBM, mentes, gitu. Ono wujude gitu. Orang kowe berbantu terus hilang, ada gitu. Dan ini jadi bagus. Nah, itu yang pengen kita tunjukkan kepada bahasanya donatur lah ya, atau mereka yang menitipkan amanah Banpem kemudian buku dan ini kepada ini supaya besok lagi bisa nih kan gitu. Kawan-kawan ini amanah gitu. Ya, berarti sharing sekaligus pertanggungjawaban publik. Ya, ya bukan pertanggungjawaban tapi ya menceritakan lah kemarin ngapain aja, mungkin cara mendapatkannya seperti apa, aplikasinya seperti apa, termasuk LPG-nya seperti apa. Dan gitu, itu kan sebenarnya secara nggak langsung kita ngomong kepada para stakeholder yang memberikan amanah itu bahwa TBM itu sudah dipercaya. Tidak salah kalian menitipkan program itu ke TBM. Nah, itu sebenarnya. Mantap. Terus yang terakhir ada jagongan gayeng. Ini ngapain Mas? Ini gayeng itu mau menari bersama joget dangdutan apa? Nanti kayaknya ada yang baca puisi deh. Berkelakar gitu. Jadi jagongan gayeng tadi setelah tadi kawan-kawan bercerita, kemudian ada melihat hasil karya. Nah, di sana kami harapkan untuk bisa saling tukar informasi. Dari sana mungkin kok jenengan bisa kayak gitu gimana sih? Kan tidak hanya searah yang ini cerita, tapi dari kawan-kawan ini juga bisa menanyakan kira-kira bisa nggak diterapkan, tentu dengan berbagai modifikasi ya gitu. Jadi komunikasi dua arah gitu ya. Betul. Ya. Oke. Ya, sangat menarik sekali. Jadi kalau ada yang sempat nonton video ini besok masih ada waktu karena besok Sabtu di Jembatan Silo yang ada di Selo Pamioro Imogiri. Jadi kalau pengen datang aja. Tempatnya di mana? Pokoknya datang aja ke Jembatan Silo itu. Nanti kalau ada orang kumpul-kumpul, berarti itu acaranya gitu ya. Siapa tahu nanti ada beberapa teman-teman yang butuh inspirasi untuk mendirikan taman baca ataupun space untuk berliterasi gitu, ataupun ada teman-teman yang stuck dengan TBM-nya gitu, datang aja. Kita nanti di sana bisa sharing-sharing gitu, bisa cari ilmu bareng-bareng gitu, termasuk buat teman-teman yang merasa TBM-nya sukses dan berjaya, datang juga
karena kedatangan teman-teman yang bisa mengelola TBM dengan baik itu akan sangat menginspirasi teman-teman yang lain. Yes. Pokoknya jos acaranya gitu. Hari Sabtu di Jembatan Silo. Gitu. Oke, Mas Indra. Siap. Sepertinya karena durasi, ya. Jadi mungkin kita sudahi sore hari ini gitu. Siap. Terima kasih. Dan seperti biasa, kalau di podcast kami itu ada kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini masih. Kata-kata hari gitu, ini. Ya. Monggo ke kamera terkait dengan literasi atau TBM gitu. Kata-kata hari ini. Yes. Kayak sing kayak. Kata-kata hari ini apa, Pak? Iya, kayak beginian. Oke. Teman-teman semua pengelola taman baca, pengelola perpus, pegiat literasi dengan genre apapun, ya kan, terus berjalan, teman-teman tidak sendirian. Koncomu akeh dah. Itu Mas. Bisa saling support ya, Mas. Iya, betul. Oke, ya. Itu tadi teman-teman obrolan sore hari ini di podcast literasi bersama Mas Indra dari Rumah Asa yang sore hari ini mewakili FTB Forum TBM DIY yang acaranya besok Sabtu gitu. Mungkin itu saja dan sampai jumpa lagi di podcast literasi berikutnya. Dadah di kamera Mas. Dadah. Terima kasih.